Pada tahun 2025, Indonesia mengambil langkah besar dalam memperkuat pertahanan udaranya melalui pembelian 12 unit helikopter serbu K-52 Alligator dari Rusia. Helikopter ini dikenal sebagai salah satu platform tempur paling canggih di dunia, dengan kemampuan manuver yang luar biasa dan sistem persenjataan mutakhir. Keputusan ini datang setelah berbulan-bulan negosiasi intens antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan perwakilan dari United Aircraft Corporation (UAC) Rusia. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar di Istana Negara, Presiden Indonesia secara resmi menyetujui akuisisi senilai 500 juta ini. Alasan utama keputusan ini adalah untuk memperkuat posisi strategis Indonesia di wilayah Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks. Kami tidak sedang mencari konflik, tapi kami harus siap menghadapi segala kemungkinan, ujar Menteri Pertahanan dalam jumpa pers nasional. K-52 Alligator dipilih karena beberapa keunggulan teknisnya yang signifikan dibandingkan pesaing dari negara lain. Helikopter ini dilengkapi dengan sistem radar millimeter wave yang mampu mendeteksi target bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Selain itu, desain tandem kokpitnya memberikan perlindungan optimal bagi awak, sementara rotor koaksialnya memungkinkan manuver yang lebih lincah dibanding helikopter konvensional. Keputusan ini juga didorong oleh meningkatnya aktivitas militer di wilayah perairan selatan Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat peningkatan signifikan dalam pelanggaran zona ekonomi eksklusif. K-52 dipandang sebagai solusi ideal untuk patroli maritim dan operasi anti kapal cepat dengan kemampuan membawa berbagai jenis rudal dan bom pintar. Proses pengadaan ini bukan tanpa tantangan. Beberapa anggota parlemen mengkhawatirkan potensi sanksi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Namun, pemerintah bersikeras bahwa kebutuhan pertahanan nasional harus menjadi prioritas utama. Ini bukan soal memilih kawan atau lawan internasional. Ini menjaga kedaulatan bangsa, tegas juru bicara Kementerian Pertahanan dalam wawancara dengan media lokal. Pengadaan ini direncanakan akan selesai dalam waktu 24 bulan dengan tahapan pengiriman bertahap mulai semester kedua tahun 2026. Angkatan Udara Indonesia juga telah menyiapkan tim khusus untuk pelatihan awak dan teknisi yang akan dikirim ke fasilitas pelatihan Rusia di Torzhok Military Aviation Training Center. Namun, di balik semua rencana strategis ini, ada satu faktor yang belum sepenuhnya dipertimbangkan: reaksi tetangga regional terhadap peningkatan kemampuan militer Indonesia yang signifikan ini, terutama Timor Leste dan Australia yang memiliki hubungan historis yang rumit dengan Indonesia. Berita pembelian K-52 Alligator oleh Indonesia menyebar seperti api di kawasan Asia Pasifik, memicu gelombang kekhawatiran di kalangan negara tetangga. Di Dili, ibu kota Timor Leste, suasana menjadi tegang saat para pemimpin militer mengadakan rapat darurat untuk mengevaluasi ancaman potensial. Kolonel Maria dos Santos, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Timor Leste, menyuarakan keprihatinan mendalam kepada Perdana Menteri. Helikopter ini bisa mencapai seluruh wilayah kita dalam waktu kurang dari 30 menit dari pangkalan mereka di Atambua, katanya dalam briefing rahasia. Di Canberra, reaksi Australia lebih terukur, namun tak kalah serius. Markas Besar Departemen Pertahanan Australia segera mengaktifkan protokol Operation Southern Shield, sebuah skenario pertahanan yang dirancang khusus untuk merespons eskalasi militer di wilayah selatan. Wakil Menteri Pertahanan, Michael Thompson, langsung meminta pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk membahas masalah ini. Kami tidak bisa mengabaikan implikasi keamanan dari penempatan platform tempur sekelas K-52 begitu dekat dengan perbatasan kami, ujarnya dalam rapat kabinet. Tension semakin meningkat ketika intelijen Australia melaporkan adanya aktivitas tidak biasa di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin di Makassar. Satelit pengintai menangkap gambar persiapan hanggar baru yang diduga akan digunakan untuk K-52. Informasi ini segera dibagikan dengan mitra-mitra ANZUS, Australia,
New Zealand, United States Security Treaty, memicu diskusi intens di tingkat diplomatik. Timor Leste, meskipun memiliki anggaran pertahanan yang relatif kecil, mulai mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Australia dan Portugal. Mereka juga meminta bantuan PBB untuk mediasi. Khawatir bahwa peningkatan kemampuan militer Indonesia bisa mengancam stabilitas regional yang masih rapuh pasca konflik 1999. Skenario terburuk mulai dibahas di kalangan analis pertahanan. Dr. Richard Tan, seorang pakar hubungan internasional dari Australian National University, memperingatkan tentang potensi spiral eskalasi. Jika Australia merespons dengan peningkatan signifikan di Darwin, ini bisa memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan, tulisnya dalam laporan analisis keamanan. Media massa di kedua negara mulai memanas-manasi situasi. Surat kabar terkemuka di Sydney memuat headline provokatif. Indonesia's New War Machine, a threat to regional stability. Sementara itu, media di Dili menyoroti sejarah invasi Indonesia ke Timor Timur pada 1975, menciptakan narasi ketakutan akan pengulangan sejarah. Puncak ketegangan terjadi ketika Parlemen Australia mengeluarkan resolusi yang menuntut transparansi lebih besar dari Indonesia terkait penggunaan K-52. Resolusi ini didukung oleh koalisi bipartisan yang jarang terjadi, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang meluas di kalangan politisi Australia. Senator Sarah Collins dari Partai Buruh bahkan menyerukan peninjauan ulang perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, menggunakan isu keamanan sebagai leverage diplomasi. Di tengah ketegangan ini, komunitas bisnis dan organisasi non-pemerintah yang beroperasi di wilayah perbatasan mulai merasakan dampaknya. Proyek-proyek kerjasama lintas batas yang sudah direncanakan sejak lama mulai ditunda, sementara investor asing mulai mempertimbangkan kembali komitmennya di kawasan tersebut. Di bawah naungan malam yang pekat, operasi Black Storm dimulai tanpa hiruk-pikuk perang terbuka. Intelligence Australia bekerjasama dengan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat mengaktifkan jaringan satelit pengawasan tercanggih mereka. 5 satelit mata-mata berkode nama Eagle Eye ditempatkan dalam orbit geostationer di atas wilayah Indonesia Timur, memantau setiap gerakan di pangkalan udara Sultan Hasanuddin. Tim penyusup elit SASR Special Air Service Regiment Australia yang telah menjalani pelatihan khusus selama 6 bulan terakhir, diam-diam diterjunkan di Pulau Rote, titik terdekat Australia dengan wilayah Indonesia. Mereka membawa peralatan komunikasi jammer generasi terbaru yang mampu mengganggu frekuensi kontrol helikopter K-52. Operasi ini diberi sandi Silent Dagger. Di sisi lain, Timor Leste mengambil pendekatan lebih halus namun tidak kalah efektif. Melalui saluran diplomatik informal, mereka berhasil membangun kontak dengan kelompok separatis di Papua. Menggunakan dana bantuan pembangunan yang dialihkan, mereka mendukung operasi intelijen yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang lokasi-lokasi rahasia tempat helikopter-helikopter itu disimpan. Konfrontasi cyber warfare pun tak terhindarkan. Unit Cyber Defense Australia CDA, permainan mata-mata tradisional juga ikut berperan. Seorang agen ganda yang bekerja untuk Australia tertangkap basah saat mencoba menyusup ke markas besar Komando Operasi Angkatan Udara 1 di Jakarta. Penangkapan ini mengungkap jaringan mata-mata yang lebih luas, yang membuat Indonesia semakin waspada terhadap kemungkinan sabotase internal. Selama periode ini, kedua belah pihak terlibat dalam perang proksi yang rumit, menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keunggulan strategis tanpa harus terlibat dalam konflik langsung. Setiap gerakan dihitung dengan hati-hati. Setiap tindakan memiliki makna ganda, dan setiap keputusan bisa berpotensi memicu eskalasi yang lebih besar. Tegangan yang sudah membara selama berbulan-bulan akhirnya mencapai titik didih pada pagi buta tanggal 15 Mei 2026. Sebuah insiden yang tampaknya kecil, namun fatal terjadi di Selat Ombai, perairan yang memisahkan Timor Leste dan Indonesia. Patroli laut reguler yang dilakukan oleh korvet kelas Sigma TNI Angkatan Laut Indonesia tiba-tiba dihadang oleh 2 frigat kelas Anzac Angkatan Laut Australia yang melakukan operasi serupa di wilayah perairan internasional.
Ketegangan meningkat drastis ketika helikopter AW139 milik Australia yang sedang melakukan pengintaian rutin secara tidak sengaja memasuki zona identifikasi pertahanan udara Indonesia. Tanggapan Indonesia sangat cepat. Sepasang K-52 yang baru saja tiba di Pangkalan Udara Laha, Ambon, segera dikerahkan dalam mode siaga tempur. Situasi semakin memanas ketika K-52 melakukan manuver intimidasi yang sangat dekat dengan helikopter Australia, menyebabkan pilot Australia mengeluarkan sinyal darurat. Reaksi berantai pun terjadi. Australia segera mengirimkan jet tempur A-18F Super Hornet dari skuadron nomor 1 ke wilayah tersebut sebagai bentuk dukungan. Indonesia membalas dengan mengerahkan jet tempur Sukhoi Su-35 dari Skadron Udara 11 di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin. Wilayah udara yang semula tenang, kini dipenuhi dengan jejak radar dari berbagai jenis pesawat tempur. Timor Leste, meskipun tidak memiliki kemampuan militer yang sebanding, memanfaatkan situasi ini dengan mengerahkan semua kapal patroli mereka ke perairan selatan, menciptakan tekanan tambahan di wilayah perbatasan. Mereka juga mengaktifkan siren peringatan sipil, mempersiapkan evakuasi warga jika situasi semakin memburuk. Krisis mencapai puncaknya ketika sebuah frigat Australia secara tidak sengaja menembakkan peluru peringatan yang melewati lambung korvet Indonesia. Meskipun niatnya hanya untuk memperingatkan, insiden ini langsung diinterpretasikan sebagai tindakan agresi oleh Komandan Korvet Indonesia. Sebagai tanggapan, mereka segera meminta bantuan udara dari K-52 yang sedang berpatroli di sekitar wilayah tersebut. Situasi menjadi semakin kritis ketika K-52 mulai melakukan manuver simulasi serangan terhadap frigat Australia. Sistem pertahanan elektronik helikopter Rusia ini mulai mengganggu sistem komunikasi kapal Australia, menciptakan kebingungan di antara awak kapal. Kapten Frigate Australia, dalam keadaan panik, hampir memberikan perintah untuk meluncurkan misil anti-serangan udara yang bisa memicu pertempuran skala penuh. Di tengah ketegangan maksimum ini, K-52 menunjukkan keunggulannya yang luar biasa. Dengan menggunakan sistem radar millimeter wave-nya, mereka mampu mengidentifikasi semua unit militer Australia yang terlibat dalam radius 200 km, menciptakan situasi di mana Australia seolah-olah berada dalam posisi undergunned. Pilot K-52 melakukan manuver berisiko tinggi yang menunjukkan kemampuan superior helikopter ini, termasuk hovering status di atas frigate Australia dari ketinggian rendah, sebuah demonstrasi kekuatan yang tidak bisa diimbangi oleh armada helikopter Australia. Namun, keunggulan teknologi ini tidak serta-merta memberikan kemenangan moral bagi Indonesia. Ketika K-52 melakukan manuver mendekati kapal patroli Timor Leste, citra publik Indonesia mulai tercoreng di mata komunitas internasional. Media global mulai melabeli aksi Indonesia sebagai provokasi yang tidak proporsional, meskipun sebenarnya mereka hanya merespons eskalasi yang dipicu oleh pihak lain. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu K-52 mengalami masalah teknis kecil, sistem komunikasi sekundernya mengalami gangguan. Insiden ini nyaris diinterpretasikan sebagai upaya penyusupan oleh Australia yang segera mengerahkan helikopter MRH-90 Taipan untuk investigasi lebih lanjut. Untungnya, sebelum situasi benar-benar lepas kendali, komandan lapangan dari kedua belah pihak berhasil menggunakan saluran komunikasi darurat untuk menghentikan eskalasi lebih jauh. Insiden ini menunjukkan bagaimana keberadaan K-52 tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan militer, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam konflik regional. Helikopter ini, dengan semua keunggulan teknologinya, ternyata menjadi pedang bermata dua, alat yang sangat efektif untuk menunjukkan kekuatan, namun juga potensi penyulut konflik yang bisa berakibat fatal. Di tengah ancaman konflik militer yang semakin nyata, ruang rapat Dewan Keamanan PBB di New York menjadi arena penting bagi usaha diplomatik. Indonesia, dipimpin oleh Duta Besar Retno Marsudi, mengambil inisiatif untuk mengajukan resolusi damai yang menekankan hak setiap negara untuk memperkuat pertahanannya tanpa mengancam tetangga. Proposal ini mendapat dukungan dari China dan Rusia,
yang melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. Australia, dibantu oleh Amerika Serikat, merespons dengan proposal alternatif yang meminta moratorium sementara pada operasi militer di wilayah perbatasan. Wakil Tetap Australia, Simon Birmingham, berargumen bahwa keberadaan K-52 di wilayah sensitif telah menciptakan destabilisasi yang tidak perlu. Diskusi panas berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dengan masing-masing pihak mempresentasikan data intelijen dan argumen hukum internasional. Delegasi Timor Leste, dipimpin oleh Jose Ramos Horta, mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka meminta intervensi ASEAN dan Pacific Islands Forum untuk menciptakan zona penyangga non-militer di wilayah perbatasan. Usulan ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara ASEAN, terutama Singapura dan Malaysia, yang khawatir konflik ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi regional.